Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau melakukan tutorial menggunakan aplikasi VET. Pertama-tama kita buka di kolom pencarian, lalu kita search VET Simulation atau Colorado. Di bagian atas ini lalu kita klik. Ini untuk tampilan depannya aplikasi PET. Ada beberapa fitur yang kita bisa lakukan. Untuk mempermudahkan kita mengganti bahasa menjadi bahasa Indonesia. Ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Sini ada beberapa praktikum, pilihan beberapa praktikum, contohnya fisika, matematika, kimia, ilmu kebumian, dan biologi. Nah, karena di sini saya akan melakukan praktikum kimia, lalu kita klik bagian kimia. Nah, untuk tampilan pertama bagian praktikum kimia, ini ada beberapa pilihan simulasi dari bentuk dan perubahan energi, polaritas molekul, gelombang pada talis, dan skala pH, dan banyak lagi praktikum-praktikum di kimia ini. Nah, karena kita ingin melakukan praktikum yaitu skala pH, lalu kita klik bagian ini, skala pH. Untuk memulai simulasi ini, kita bisa klik tombol Start di sini. Kita tunggu larinya selesai. Ini merupakan tampak awal dari praktikum skala pH tadi. Kita ada beberapa pilihan makro, mikro, dan my selection. Kita klik bagian makro. Nah, sebelum kita memulai praktikum skala pH ini, ada baiknya kita mengenal atau mengetahui beberapa instrumen atau bagian-bagian yang akan digunakan pada simulasi ini. Untuk pertama kita mulai dari yang paling kiri. Ini berwarna hijau ini alat untuk menunjukkan pH dari suatu larutan yang akan kita uji. Kemudian di sini juga ada skala pH yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 14 yang akan menunjukkan skala pH dari larutan tersebut yang akan kita uji. Kemudian di bagian atas, kemudian ada di atas ini larutan atau bahan yang akan kita coba di skala pH, di praktikum skala pH ini. Di sini hanya water atau air saja, namun ada beberapa pilihan. Cukup dengan mengklik tombol segitiga ke arah bawah, maka akan muncul beberapa pilihan larutan yang dapat diuji seperti darah, kopi, susu, sabun mandi, dan sebagainya. Nah, di sini terdapat pipet tetes yang digunakan untuk mengeluarkan larutan yang sudah kita pilih sebelumnya. Di sini caranya cukup mudah dengan menekan tombol bagian merah seperti ini. Lanjut ke instrumen di sampingnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat keran air. Untuk mengeluarkan air dari sini digunakan untuk penambahan air apabila ingin melakukan pengujian terhadap pengenceran larutan. Caranya cukup dengan menarik pada ujung keran ini yang berwarna biru seperti ini. Tinggal kita tarik saja.
lanjut ke instrumen selanjutnya. Ini di sini ada glass beaker, di mana pada sisi sebelah kanan ini merupakan keterangan dari skala larutan yang digunakan dalam satuan liter. Di sini kemudian di sini ada tombol keran juga digunakan untuk mengeluarkan larutan atau bahan yang kita uji. Caranya juga sama seperti keran air tadi, tinggal menarik tombol. Tujuan dari keran ini untuk mengeluarkan air yang ada di glass beaker tersebut. Pasti teman-teman belum tahu apa itu pH. Nah, pH itu merupakan skala yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan, di mana pada indikator ini juga dapat dilihat bahwa skala pH ini dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 14. Untuk percobaan kali ini kita melakukan pada larutan kopi. Misalnya langkahnya sama dengan menekan tombol segitiga ini untuk mencari larutan yang akan kita uji, kopi, lalu kita tekan tombol warna merah. Untuk di sini kita menguji larutan sebanyak setengah liter. Kemudian kita akan cek pH-nya terlebih dahulu. Sini tampilan bahwa pH kita cek dulu untuk menarik tombol berwarna hijau ini. Nah, di sini tampilan bahwa pH dari kopi merupakan asam, yaitu 5. pH-nya itu kurang dari 7. Bahwa pH kurang dari 7 itu menunjukkan bahwa larutan ini asam. Sedangkan jika skala pH menunjukkan lebih dari 7 itu larutan bersifat basah. Lalu kita coba dengan pengenceran dengan menambahkan air. Kita tekan tombol warna biru. Sebanyak setengah liter juga. Nah, lakukan air sebanyak setengah liter. Airnya itu sebanyak setengah liter. Sehingga skalanya berubah menjadi 1 liter. Di sini juga akan terjadi perubahan pH menjadi 5,32. Di mana yang tadinya sebelum kopi memiliki pH 5, nah dari perubahan pH tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin pekat larutan kopi, maka sifat asamnya semakin kuat. Sedangkan apabila ditambahkan oleh air dengan konsentrasi yang sama, yakni dengan setengah liter air, maka pH-nya juga akan berubah atau tingkat keasamannya menjadi berkurang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari praktikum mengecek skala pH dalam suatu larutan menggunakan aplikasi PET. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.